Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan layanan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai, apa kabar anak-anakku? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membawakan materi layanan tentang motivasi belajar. Dalam materi ini diharapkan agar kalian bisa meningkatkan lagi motivasi atau semangat belajarnya. Untuk anak-anakku, hal pertama, kesuksesan itu diawali dari belajar. Belajar itu adalah suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian ada pepatah mengatakan waktu yang baik untuk belajar adalah sekarang, dan tempat yang baik untuk belajar adalah di sini. Artinya kapan dan dimanapun kita bisa belajar, tapi bukan berarti belajar itu bisa ditunda-tunda. Siswa yang biasa menunda-nunda belajar, entah itu melalui mengerjakan tugas ataupun yang lain, itu bisa menimbulkan stres, bahkan menimbulkan siswa frustasi karena semakin menumpuk tugas-tugas yang harus dikerjakan, sehingga membuat siswa tersebut malas belajar. Nah, untuk memahami materi ini, marilah kita simak slide PowerPoint yang Bapak akan tampilkan sekarang. Oke, kegiatan layanan kita hari ini yang pertama yaitu tujuan. Kita dapat mengetahui tujuan dari materi layanan ini. Kemudian yang kedua yaitu mengamati. Kalian mengamati slide yang ditampilkan yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang ketiga evaluasi. Di akhir kegiatan, yaitu evaluasi, Bapak akan mengirimkan link Google Form di chat group. Nanti kalian bisa mengirim atau mengisi pernyataan-pernyataan di Google Form tersebut, dan pernyataan-pernyataan tersebut tidak ada jawaban benar atau salah dan tidak mempengaruhi nilai pada mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, Bapak harap kalian menjawab sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya, bukan yang dianggap baik atau salah. Kemudian kita masuk pada tujuan layanan. Pertama, kita dapat meyakini pentingnya dari motivasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjabarkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, kita dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar hingga dapat membangkitkan semangat belajar. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan kita. Yang pertama, motivasi belajar. Yang kedua, ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke, kita masuk pada pembahasan motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Motivasi penggerak di sini, penggerak yang menimbulkan keinginan seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses, dan sebagainya.
Kemudian motivasi belajar itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya di sini mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Kemudian masuk pada ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Yang pertama yaitu tekun. Tekun di sini yaitu rajin atau bersungguh-sungguh. Kemudian ulet. Ulet di sini yaitu tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-cita. Kemudian minat yang tinggi atau kemauan yang tinggi untuk belajar. Mandiri. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini seperti bertanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian senang memecahkan soal-soal latihan. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu mempunyai rencana masa depan. Yang kedua, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Kemudian yang keempat, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Kemudian selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Kemudian memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Kemudian mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, berdoa untuk keberhasilan. Setiap usaha yang kita lakukan harusnya disertai dengan doa. Itulah tadi materi layanan tentang motivasi belajar. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, silakan kirim pesan melalui chat WhatsApp grup, dan jangan lupa diisi lembar evaluasi di link Google Form yang Bapak kirimkan ya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.